Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Citas, kembali lagi di podcast Citas, Menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Hari ini Rizky ditemani oleh guru yang selalu semangat dan jadi panutan bagi kami semua. Salah satu guru di MI Citra Taman Siswa. Yuk kita sapa bersama Bapak Faisal Ridho Abdillah, Magister Agama. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, semangat, sehat. Tema kita kali ini keren banget loh Pak. Pembiasaan di madrasah sebagai bekal kehidupan di pondok. Oh, mantap sekali. Wah, sepertinya ini sangat penting buat kami yang nanti ingin melanjutkan ke pondok pesantren ya Pak. Oh iya, kamu besok mondok atau enggak? Pondok Pak, insya Allah. Ya, bagus. Nah, sebelum kita mulai ngobrol lebih dalam, saya ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih makna dari pembiasaan di madrasah itu sendiri? Iya, pertanyaan yang luar biasa. Ini pembiasaan di madrasah, mungkin kita pahami dulu. Pembiasaan itu berakar dari kata biasa, di mana biasa mempunyai arti sesuatu yang sering dilakukan atau sesuatu yang lazim. Jadi pembiasaan ini adalah secara umum memiliki arti proses menjadikan sesuatu agar menjadi kebiasaan dengan cara diulang terus-menerus dan juga latihan. Adapun konteks ketika pembiasaan ini dikaitkan dengan yang ada di pesantren atau di madrasah, sehingga ini dikatakan sebagai metode pembentukan karakter, yang mana ini melalui proses, tahapan, perencanaan dan dilakukan dengan sadar agar peserta didik atau santri itu punya karakter yang baik. Tidak hanya punya karakter yang baik, tapi juga melekat di dalam dirinya. Contohnya, ketika anak-anak sudah terbiasa dengan berdoa sebelum dan sesudah memulai pelajaran, atau sesudah pelajaran, anak-anak ini sudah melakukan doa itu sendiri tanpa disuruh. Itu yang dikatakan sebagai pembiasaan. Nah, mungkin begitu. Nah Pak, kalau dikaitkan dengan kehidupan di pondok, apa hubungannya antara pembiasaan di madrasah dengan kehidupan santri di pondok Pak? Ya, oke. Pembiasaan yang ada di madrasah ataupun yang ada di pondok pesantren ini mempunyai keterkaitan yang begitu erat. Tidak bisa kemudian kita memandang antara apa yang dilakukan di madrasah, pembiasaan-pembiasaan yang ada di madrasah ini terlepas dari kehidupan di pondok pesantren. Nah, adapun pembiasaan yang ada di pesantren itu juga ada kaitannya dengan pembiasaan yang ada di madrasah. Karena apa? Karena di madrasah itu sebagai pondasi utama, sebagai bekal anak-anak ketika nanti mau melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Atau bahkan ketika nanti anak-anak kok tidak mau melanjutkan di pondok pesantren, mereka setidaknya punya pondasinya, punya pemahaman awal tentang kebiasaan-kebiasaan tersebut. Perilaku-perilaku baik itu tetap dipertahankan dan dijaga walaupun ketika mereka tidak di pondok. Syukur-syukur kalau mondok, malah ini bisa menjadi bekal, menjadi modal awal sehingga mereka ketika di pondok tidak kaget, tidak shock, itu begitu. Pak Faisal ini kan alhamdulillah sudah merasakan kehidupan di pondok lumayan lama. Contoh pembiasaan apa saja Pak di MI Citra Taman Siswa yang bisa menjadi bekal saat kami nanti melanjutkan ke pondok pesantren? Iya. Sama-sama kita lihat di MI Citra ini kita semua dibekali, diajarkan tentang pembiasaan-pembiasaan mulai dari datang ke sekolah bahkan sampai pulang ke rumah. Kita betul-betul diperhatikan oleh Bapak Ibu guru
dengan segala aktivitasnya yang ada di madrasah ini. Katakan ketika datang kita sudah disambut oleh Bapak Ibu guru, bagaimana sikap takdim terhadap guru ketika bertemu dengan guru, kita bersalaman, cium tangan. Nah, cium tangan ini merupakan salah satu adab yang penting kita jaga. Di mana di pesantren adab itu menjadi nomor satu. Nah, sedangkan di madrasah ini kita sudah diajarkan itu. Nah, bagi pesantren, di kalangan pesantren, sepintar apapun kalau tidak punya adab, itu tidak punya keberkahan. Nah, maka mulai dari datang di madrasah ini kita sudah diajarkan adab. Kemudian kita juga diajak untuk menenangkan diri, bagaimana mengatur hawa nafsu kita, menenangkan, menetralkan pikiran kita dengan meditasi. Kemudian dilanjut dengan sholat duha. Nah, setelah sholat duha ada juga ngaji, tilawati. Kemudian zuhur kita diajak sholat berjamaah. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas atau pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah ini, madrasah ini, tidak hanya sebatas rutinitas semata, tapi sebagai modal awal, sebagai pembekalan agar peserta didik yang ada di MI Citra ini punya karakter yang islami. Jadi semua yang ada di kegiatan madrasah ini semuanya menunjukkan bahwasannya MI Citra ini madrasah yang bagus, madrasah yang membekali murid-muridnya, peserta didiknya dengan akhlak yang baik. Kalau dikaitkan dengan kehidupan di kota, Pak, kenapa pembiasaan di madrasah ini sangat penting? Ya, kenapa pembiasaan di madrasah ini sangat penting? Sangat penting sekali. Di awal Pak Faisal tadi menyampaikan punya hubungan yang erat antara pembiasaan di madrasah dan di pesantren. Karena apa? Karena di pondok pesantren kita dituntut untuk hidup mandiri, hidup disiplin, kemudian hidup bertafakuh fikih, kemudian bersosial. Nah, sehingga kemudian pembahasan di madrasah ini cukup penting sebagai dasar, sebagai modal awal agar anak-anak ketika di pesantren tidak merasa kaget dengan budaya yang ada. Mengapa? Karena di pesantren punya subkultur bahasanya, punya budaya, punya adat yang tidak terpisah dengan masyarakat, tapi punya keunikan sendiri dan punya aturan sendiri. Sehingga kemudian ketika anak-anak nanti di pondok itu sudah bisa mengikuti peraturan yang ada di pondok pesantren. Jadi sangat penting ketika pembiasaan ini dan harus dipertahankan. Pak, di madrasah kita ini kan banyak pembiasaan Islami. Pembiasaan apa yang sangat berdampak ketika nanti kita berada di pondok? Ya, pembiasaan yang ada di madrasah kita itu sifatnya Islami semua. Walaupun ada kegiatan ekstrakurikuler umum, dan pembiasaan yang Islami ini sangat berdampak. Tidak bisa kemudian kita nilai satu persatu, tapi kita bisa nilai secara keseluruhan. Jadi semuanya punya dampak baik dari kegiatan apapun. Katakan di hari Selasa ada ngaji kitab pagi dan lapor, dan ini kitab ini menjadi bahan wajib ngaji ketika di pondok pesantren. Dan aku juga Saminatul Najah membahas tentang kajian fikih. Nah, itu juga dikaji di pondok pesantren, dan di madrasah ini itu kan diajarkan juga, diampu oleh Pak Imam, diajarkan bagaimana memanai dengan mana Jawa, Betawi, Kuiti. Nah, itu kan pembentukan atau pembiasaan yang dilakukan. Belum lagi kegiatan yang tadi Pak Kajar sampaikan, cium tangan kepada guru, kemudian sholat bersama, ini adalah semuanya punya dampak. Sehingga kemudian kalau Pak Faisal rasa ketika anak-anak MI Citra ini besok di pondok, katakan sampai yang besok pondok, itu tidak lagi kaget, sudah terbiasa. Oh, dulu di MI saya pernah diajarkan sama Pak Imam, sama Pak Faisal dan guru-guru yang lain seperti ini. Nah, Musyawarah kan pernah belajar Musyawarah juga di sini. Terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk
kami para siswa, terutama untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di pondok. Ya. Pesan Pak Faisal sederhana. Pertama, ditata niatnya. Niat itu penting. Ketika pondok harus ditata dengan benar. Jangan asal-asalan. Ada temannya pondok ikut pondok, tapi ditata niatnya. Niatnya apa? Untuk mencari ilmunya Allah dan agar dekat dengan Allah. Karena hakikatnya ilmu semua itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang paling penting adalah usahakan kerasa. Kalau sudah di pondok, usahakan kerasa. Karena itu penting. Walaupun niatnya baik tapi tidak terasa, itu juga kasihan. Orang tua sudah pulang biaya banyak, kemudian tidak kuat, boyong atau pindah sekolah, itu juga hemat. Maka perlu kemudian dikerasan-kerasan. Kalau nggak kuat, dicoba 1 bulan. Kalau masih nggak kuat, dicoba lagi 3 bulan. Kalau nggak kuat lagi, dicoba 1 tahun. Insya Allah nanti akan bertahan puluhan tahun di pondok pesantren. Karena pondok itu tidak cukup 3 tahun sebenarnya. Bahkan 3 tahun saja dianggap tidak cukup. Karena masih belum bisa mendapatkan apa-apa. Maka semoga teman-teman, anak-anak yang mondok, semoga diberi kekuatan oleh Allah, semoga diberi hidayah sama Allah, semoga diberi ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu saja pesan dari Pak Faisal. Yang penting tetap semangat, semoga mendapatkan ridho Allah. Terima kasih banyak Pak Faisal atas nasihat dan inspirasinya hari ini. Masya Allah, luar biasa ya Pak Faisal. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Nah, kawan cintas, dari obrolan ini kita belajar bahwa pembiasaan bukan sekedar rutinitas, tapi latihan hidup yang akan berguna di masa depan, terutama di pondok dan kehidupan sesungguhnya. Terus semangat menanamkan kebiasaan baik sejak dini, karena dari madrasah kita belajar untuk hidup lebih bermakna. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Citas Menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.